رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kembali duduk berbicara di Masjid Agung Karanganyar yang sekarang wajahnya semakin cantik, wajahnya semakin indah, wajahnya semakin menggugah, wajahnya menimbulkan rindu, wajahnya akan manusia yang paling mulia di jagat raya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka saya ucapkan terima kasih, jazahumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat-lipat dunia hingga jannah kepada siapapun yang telah mengurus masjid ini dan membangunnya seindah ini. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu muncul dari hati yang bertakwa. Ya, muncul dari hati yang bertakwa. Ada orang bangun rumah habisnya sekian miliar. Ada orang bangun toilet habisnya sekian miliar. Ada orang bangun kamar habisnya sekian miliar. Ada orang bangun rumah lantainya sekian miliar. Tetapi apakah untuk masjidnya dia akan seperti itu? Apakah untuk musolanya dia akan seperti itu? Apakah untuk rumah Allahnya dia akan seperti itu? Maka Karanganyar menjawab, iya, kami lebih dari itu. Iya, kami lebih dari itu. Saya nggak tahu ini masjid renovasinya total ini habisnya berapa. Saya juga nggak pernah nanya, juga nggak pernah baca. Yang saya ketahui setiap kali saya lewat sini, entah mau ke Tawangmangu atau dari Tawangmangu, saya nggak lihat Tawangmangu. Yang saya lihat Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya kadang intip, sambil nyetir-intip, pengennya ya kalau terus nabrak nanti. Sampai saya ngomong, mudah-mudahan ini rumah-rumah di pinggir jalan utama Karanganyar ini namanya apa? Jalan Lawu itu ya, yang tepat berhadapan dengan masjid ini, mudah-mudahan suatu saat bisa saya beli semua, tak bongkar semua. Nah, kalau punya cita-cita kan yang edan sekalian ya. Ya biar apa? Biar masjidnya nggak kehalang-halang sama rumah, biar masjidnya nggak kehalang-halang sama gedung. Kemudian pelataran parkirnya bukan cuma di depan dan di kanan, tapi di sebelah utara juga akan jadi pelataran parkir. Ini tugas generasi berikutnya. Ya, tugas generasi berikutnya. Ikhwani rahimakumullah. Mau ceramah apa jadi bingung. Tadi saya awal waktu sholawat itu sebetulnya ngempet nangis itu. Mau tak terus-teruskan nangis di barisan belakang ibu-ibu. Ya malu saya. Saya ini jarang nangis, ya jarang nangis. Karena begitu saya duduk di sini, lihat ke sana, ini nakal nih yang bangun ini, membuat saya pengen segera langsung pergi Madinah lagi. Timbul kangen. Karena ya begini pintunya, ya tiangnya menggugah, menimbulkan rasa rindu. Karena itu kajian pada pagi hari ini, waktu duha ini, judulnya kangen. Pernah kangen? Ah, bohong. Ibu pernah kangen? Orang kangen itu kira-kira, saya nanya sama bapak-bapak deh, pernah nggak dikangeni? Pernah. Kalau bapak makomnya dikangeni ya? Kalau ibu makomnya? Kangen ya bu ya. Nah, bapak-bapak dikangeni. Tapi saya mau nanya sama bapak-bapak, pernah enggak kangen gitu? Pernah.
Kangen itu enak atau enggak enak? Nggak enak. Enggak enak. Kangen itu enggak enak. Kalau enggak ketemu yang dikangeni. Makanya saking sayangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada siapapun yang mencintai beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan jangan jadikan peristirahatan terakhir yaitu kuburku, makamku, aidan. Jangan dijadikan sebagai hari raya yang didatangi itu cuma setahun sekali. Kalau kalian memang tempatnya itu, jangan khawatir, bersolawatlah kepadaku, karena dimanapun kalian berada, solawat kalian sampai kepadaku, salam kalian sampai kepadaku. Maka untuk orang-orang yang hatinya bergejolak rasa rindu, kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka solawat adalah penawar rindu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Begitu kita solawat dan salam, maka kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, salamku juga untukmu, salamku juga untukmu. Maka ketika salam bertemu salam, salam bertemu salam, saat itulah ruh kita nyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kanjeng Nabi kalau ngasih salam ya tenanan, untukmu, difokuskan untuknya, disebutkan namanya Fulan bin Fulan, salamku juga untuk Fulan bin Fulan, alamatnya jelas, nyambung. Makanya begitu kita ini solawat dan salam, ada balasan langsung salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah nanti orang yang udah ahli solawat, orang yang hidupnya solawat, mau duduk solawat, mau bangun solawat, mau melakukan apapun yang baik dia ucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka begitu dia itu solawatnya berkurang, dia akan merasa, kok saya jauh ya dari Nabi Muhammad SAW. Begitu solawatnya berkurang, dia merasa, kok saya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Begitu dia nambah solawat, dia merasa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya yang paling dekat denganku di antara kalian semua di hari kiamat kelak adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi solawat ini melipat jarak. Mau 1400 tahun kemudian, mau 2000 tahun kemudian, mau 10.000 tahun kemudian, siapa yang solawat langsung nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bu, ibu, pernah kangen? Yakin? Sampai nangis? Pernah enggak kangen sama kanjeng Nabi SAW sampai nangis? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya kalau kita punya kangen, baca sholat sama kangen, itu jangan dikira pangkatnya kecil. Jangan dikira pangkatnya kecil. Mau saya jelaskan, gak usah lama-lama, karena jam 7 pertandingan usai. Rencananya begitu. Tapi biasanya sepak bola itu ada perpanjangan
waktu. Nah, kalau sepak bola aja ada perpanjangan waktu, masa pengajian tidak ada. Wasitnya berarti tidak bijaksana. Ya, wasitnya tidak bijaksana. Kalau skornya emang draw 0-0 kan ya wajib perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Ya sudah, berarti jam 7:30. Nah, nanti kalau memang masih belum puas, adu penalti. Berapa lama? Sak gulit. Nah, kalau nggak gol-gol ya sudah, alhamdulillah ya sampai jam 9. Wes siap luwe. Alhamdulillah. Lanjut ya. Kangen. Banyak orang membahas tentang kiamat. Mungkin karena kita pernah lihat di YouTube tanda-tanda datangnya kiamat, ciri-ciri datangnya kiamat. Akhirnya takut, kiamat cedak, takut. Hidupnya penuh ketakutan. Ya, hidupnya penuh ketakutan. Saya mau nanya dikit saja untuk pemirsa antum berada, tolong renungkan. Kalau kita ini belajar ilmunya Allah, alias belajar ilmunya, bahasa Indonesianya belajar agama, seharusnya hidupnya semakin tenang atau semakin kacau? Semakin tenang, semakin kacau. Kalau kita belajar agama, seharusnya hidup kita semakin menyenangkan atau semakin mengkhawatirkan? Seharusnya semakin menyenangkan. Kalau kita belajar agama, seharusnya kita itu semakin mudah tersenyum atau semakin mudah tersenyum atau mudah cemberut? Tersenyum, betul. Jadi kalau kita belajar agama, semakin mudah cemberut, hidupnya semakin berantakan, sikapnya semakin gak bener, berarti ini belajar agamanya bener atau salah? Agamanya atau belajarnya? Agama nggak mungkin salah, Islam nggak mungkin salah, tapi belajarnya bisa jadi salah. Contoh kiamat, bab kiamat ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan mukjizat beliau sebagai manusia yang terhebat, sebagai manusia yang Allah beri rahasia jagat raya. Maka Rasul SAW sesekali bukan Kanjeng Nabi kemudian mengumpulkan sahabat ceramah bab kiamat, sesekali. Dan Kanjeng Nabi SAW membahas kiamat itu hanya pada kelompok-kelompok yang memang layak mendapatkan pelajaran tentang kiamat. Tapi apa yang terjadi terhadap orang awam seperti kita? Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi berceramah, mau'izah hasanah, memberikan ilmu kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lagi khusyuk-khusyuknya sahabat mendengarkan. Adabnya orang cari ilmu itu niru bagaimana sahabat cari ilmu. Sahabat kalau cari ilmu duduknya itu diam, tenang, sekujur tubuhnya tidak bergerak, sehingga dikatakan ka'anna ala ru'usim at-thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat sedang bertengger seekor burung, saking tenangnya. Kira-kira mirip tidak sama ibu-ibu kalau hadir pengajian? Bu, mirip tidak sama ibu-ibu kalau hadir pengajian? Mirip, mirip. Ya, sekian persen. Ya, sekian persen. Tenang sahabat. Jadi kalau ada yang nggak tenang, berarti itu bukan dari kalangan sahabat yang biasa duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau lewat lihat sahabat sama Nabi penasaran langsung, ada apa di situ ya? Kenapa? Tenang. Makanya sampai-sampai kalau orang itu Jumatan
khotibnya lagi menyampaikan nasihat, ada orang kok menegur orang lain bicara, yang negur pahala sholat Jumatnya. Kenapa? Gak usah negur-negur, kamu fokus saja sama khotib. Sat masjid yang rame kabeh. Disuruh fokus sama khotib, sampai mengalihkan perhatian bukan kepada khotib tapi kepada yang lain, kemudian melakukan tindakan mencegah orang lain untuk berbicara dengan apalagi diam, itu menghapus pahala sholat Jumat. Saking ketatnya Islam mengatur, kamu kalau cari ilmu di depan kamu harus mendengarkan, diam dan mendengarkan. Ajibnya itu yang begitu kok kelihatan di bioskop. Dan ibu-ibu kalau lagi nonton drama khusus pegang handphone, bapak-bapak lagi apa itu main game bareng tuh istilahnya apa? Mabar. Walaupun itu di pinggir selokan sekalipun khusyuknya luar biasa. Mabar khusyuk. Tapi banyak sekali di majelis-majelis ilmu gak seperti itu. Kenapa? Karena belum tahu, karena nggak dijelaskan, karena nggak diceritakan. Sahabatnya Nabi SAW duduk diam, tiba-tiba kok datang satu orang teriak-teriak. Udah jelas ini bukan dari kelompok sahabat yang biasa duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Berarti orang ini orang Jawa. Berarti orang ini bukan orang yang rutinan ikut majelis. Berarti orang ini bukan talibul ilm, bukan dari ilmu. Ya dimaklumi, nggak dikatakan sopo iku, enggak, dimaklumi. Dia datang tergopoh-gopoh di belakang, tiba-tiba mata kapan kiamat? Masya Allah. Pertanyaannya bagus atau enggak bagus? Bagus. Semangat atau enggak semangat? Semangat. Sampai hari ini tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas-jelas ada orang nanya, mata sa'ah, kapan kiamatnya wahai Nabi Muhammad SAW? Sama Kanjeng Nabi enggak dijawab. Sampai hari ini sahabat yang satu itu tidak dijawab. Makanya kalau nanya sama kiai, nanya sama habib, nanya sama ustadz nggak dijawab, ngomong ketoknya habibnya bodoh. Kelihatannya kok ustadznya nggak paham. Oh ini syekhnya nggak perhatian sama saya. Oh Pak Yai ini mengabaikan saya. Pilih kasih. Giliran yang nanya bupati dijawab, yang nanya saya kok didiamkan saja, tidak dijawab. Ini pikiran-pikiran salah. Naudzubillah min dzalik. Seorang ulama itu tidak menjawab bisa jadi karena nggak dibutuhkan jawabannya untuk yang bertanya. Nggak urgent, nggak penting. Jenengan kok tiba-tiba nanya sama saya, Beb, kiamat kapan? Kok ruwet men? Urip kok mikir kiamat. Bukan wilayahmu gitu loh ya, bukan wilayahmu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak menjawab dulu karena adabnya nanya itu ada waktunya, yang jawab juga ada waktunya, dan nggak boleh memotong pembicaraan seseorang. Maka Rasulullah SAW tetap melanjutkan ceramahnya, yang nanya nggak dijawab dulu. Selesai ceramah, Rasul baru bersabda, Manisail, siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Saya Rasulullah. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Jawabannya tambah asyik. Ma'ajat jalaha. Kamu nanya kiamat, persiapanmu apa buat ngadepin kiamat? Nah, ini loh poin penting. Persiapanmu apa buat menghadapi kiamat? Gak usah nanya kapan mati, gak usah nanya kapan kiamat,
Tapi siapkan diri untuk mati, siapkan diri untuk kiamat. Wah, anehnya orang tadi jawabannya itu ya rojok nyeleneh. Kanjeng Nabi SAW, saya persiapkan banyak sholat sunnah, persiapkan banyak puasa sunnah. Saya mau nanya, ini termasuk nekat atau enggak nekat? Datang nanya, kiamatnya kapan? Kapan kiamat? Tanya, siap persiapanmu apa? Ya sholat sunnah enggak banyak, puasa sunnah enggak banyak. Nekat atau enggak nekat ini? Nekat. Tapi ternyata dia punya sesuatu yang dia pede, sesuatu ini bisa mengungguli sholat sunnah yang banyak, bisa mengungguli puasa sunnah yang banyak. Sesuatu yang ada dalam hatinya, sesuatu yang gak terganti. Apa itu? Dengan pede menjawab, saya gak persiapkan puasa sunnah yang banyak, saya gak persiapkan sholat sunnah yang banyak, walakin uhibbullaha wa rasulah, tetapi hatiku jatuh cinta berat kepada Allah dan Rasulnya, baginda Muhammad SAW. Saya mau nanya nih, nyeleneh enggak? Ngakunya cinta Allah, cinta Nabi, tapi sholat sunnahnya enggak banyak. Ngakunya cinta Allah, cinta Nabi, tapi puasa sunnahnya enggak banyak. Ucapannya dengan ucapannya ini bertentangan atau enggak bertentangan? Enggak. Karena cinta itu urusan hati. Cinta itu urusan hati. Bu, sebetulnya suami itu nyebelin nggak, Bu? Jujur mau jujur. Jadi kalau disuruh jujur-jujuran itu sebetulnya keting napa mboten? Pegel napa mboten? Jujur di masjid ini. Jujur. Nah, suami juga kalau suruh ngomong jujur sama istrinya sebetulnya pegel atau enggak pegel? Jujur Pak. Pegel. Pagi keluar cari nafkah, sore pulang, iya. Mestinya sambutannya apa? Selamat datang pahlawanku. Betul kan? Pejuang dinar, dirham, dolar. Iya. Selamat datang kekasihku. Betul. Sambutannya, yang ini kok lagi teko, WA-nya kok lagi dibuka. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak yang model begitu? Mohon maaf pemirsa, mungkin roaming ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pulang suaminya, kalimatnya, jam segini kok baru pulang. WA kok enggak dibuka, ditelepon kok enggak diangkat-angkat. Enggak usah pulang sekalian. Yang model begini ada enggak? Bu, yang model seperti itu ada enggak, Bu? Ngaku kok pelakunya. Pelakunya kan? Ngaku. Mestinya kan disambut dengan cinta. Yang namanya suami. Tapi sambutannya nyebelin. Suaminya itu sebetulnya kesel juga kalau diperlakukan seperti itu. Istri, Masya Allah, hamil 9 bulan, melahirkan anak 4. Berarti 9 kali 4 itu. Ya, hamilnya banyak atau ya? Pertaruhan nyawa. Terus buatkan makan untuk suami, ngurusi anak, dan lain sebagainya. Sudah capek seperti itu, suaminya ngomong, kamu jadi istri tidak pernah perhatian sama aku. Ini lanang model, Bu. Bu, kalau ada suami seperti itu, enaknya diapakan, Bu? Diulek, dirajang, dikukus, atau diapakan? Ijolke. Masya Allah. Mau ditukarkan, tapi yo sayang. Anehnya, ini aneh ya. Sikapnya suami yang seperti itu, sikapnya istri yang seperti itu, rumah tangganya langgeng, alhamdulillah. Betul. Sampai ada seorang temannya berusaha ngompori, suami seperti itu, mau tadi ijol ke wae.
Tadi di kompor tadi. Tukarkan saja. Nah, yang ngompori ya lanang. Lha sapa aku? Masya Allah. Apa jawaban sang istri? Perlakuannya memang seperti itu, tapi aku mencintainya. Jadi memang cinta itu tak ada logika. Kalau udah bicara cinta, nah, betul. Kalau udah bicara akal pun sirna. Maksud saya ngomong begini apa? Dalam hukum cinta, kadang-kadang orang yang jatuh cinta, suami ditanya, kamu cinta nggak sama istrimu? Cinta. Lah kok mbok pisahi terus? Ayo miliki aku. Sedih saya itu sebetulnya. Mulut saya ini loh, mulut saya masih begitu. Tapi kalau hati saya cinta. Hati saya cinta. Makanya para ulama mengatakan perbuatan fisik tidak bisa menghapuskan nilai cinta di dalam hati. Jadi Allah itu maha adil. Hati yang mencintai ini ya ada ukurannya. Fisik yang masih berbuat salah itu ya ada ukurannya. Tapi hati yang mencintai ini tidak akan hilang cinta karena fisiknya melakukan hal-hal yang seakan-akan bertentangan dengan kata cinta. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, sahabat ini datang jelas-jelas ngaku saya nggak punya puasa sunnah, saya punya sholat sunnah banyak, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Aneh atau enggak aneh? Seharusnya kalau orang cinta Allah dan Rasulnya ngomong gimana? Aku cinta Allah dan Rasulnya, makanya sholatku banyak, puasaku banyak, zikirku banyak. Seharusnya begitu kan? Tetapi dalam kejadian ini nggak begitu. Saya nggak punya sholat sunnah banyak, saya nggak punya puasa sunnah banyak, walakin hibbullah wa rasulah. Dengan pede mengatakan, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Sekarang saya mau nanya sama antum dan sama diri saya sendiri, kira-kira maksiat kita banyak enggak? Jujur mau banyak. Zikir kita ini termasuk zikir golongan munafik atau mukminin? Sepuranipun kang kathah ya, ini seakan-akan pedes Habib Novel ngomongnya ya. Zikirnya jenengan ini termasuk zikir golongan munafik atau golongan mukminin? Tahu enggak zikir golongan munafik? La yadhkurunallaha illa qalila, katanya Allah dalam Al-Quran. Orang-orang munafik itu zikir, tapi zikirnya cuma sedikit. Tapi kalau orang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang beriman itu selalu zikir, berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Enggak ada kondisi hidupnya yang tidak berzikir, zikir terus. Jadi jujur, kita ini kalau diukur bab zikir masuk golongan mana? Ya, makanya jangan sok gaya. Wah, aku zikir, alah golongan munafik. Dikit. Suruh sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali aja nggak dijalani. Nggak dijalani. Habis sholat tuh yang dikit, subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allah akbar 33, mencolot buka WA kok. Habis sholat mencolot buka WA, handphone yang dicari. Disuruh baca Al-Quran 1 hari 1 juz, mau kita Ramadan 1 juz. Ya, setahun nggak hatam. Disuruh apa? La ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Bagi diajak tahlilan, sudah jelas dikondisikan. Untung ada yang mengkondisikan. Kalau tidak ada yang mengkondisikan, nggak pernah terkondisikan. Coba kapan terakhir duduk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesadaran sendiri hampir nggak pernah. Kalau ada tetangga meninggal dunia, insya Allah la ilaha illallah. Ngapain? Tahlilan. Coba kalau nggak ada tahlilan tersebut, itu la ilaha illallah, nggak tersebut sama kita. Karena dikondisikan, alhamdulillah masih mengucap la ilaha illallah, tapi cuma sedikit. Sedekah, masya Allah, sedekah kita ini apa sudah istiqomah tiap hari?
paling minim. Saya mau nanya sama ibu-ibu, sedekah yang paling murah dan paling bagus itu apa? Senyum. Senyum ya Bu ya. Coba, kapan terakhir kali engkau berikan senyum ikhlasmu untuk suamimu? Saya nggak ngomong orang lain. Tiap hari kan ketemu sama suami, tiap hari ketemu sama istri, tiap hari ketemu sama anak, tiap hari ketemu sama orang tua. Wah, kita yang kemudian lihat orang tua, lihat anak, mesem senyum mengatakan, anakku Masya Allah, ayo nih Masya Allah. Kapan terakhir? Yang ada, Masya Allah, wajahnya enggak enak, zikir sedikit, sedekah sedikit, qiraatul Quran sedikit, sholat sunnah rawatib hampir enggak dilakukan. Alhamdulillah ada Ramadan dipaksa ikut tarawih, itu pun minta diskon. Itu pun minta diskon. Kalau imamnya kepanjangan diganti imam yang lain. Imam ini nggak layak jadi imam, nggak tahu kondisi makmum. Masya Allah. Apa coba? Amal kita yang bisa kita banggakan apa? Sholat 5 waktu pol ya itu. Itu pun kondisinya ngenes. Kadang berjamaah, sering sholat sendiri. Kapan terakhir kali kita sholat berjamaah bersama pasangan hidup? Berjamaah bersama anak? Kapan? Ngenes. Tapi kalau ditanya, kamu cinta Allah enggak? Cinta. Kamu cinta Kanjeng Nabi SAW enggak? Cinta. Nah kok ngono? Lah iya. Betul kan ya? Saya cinta, tapi ya namanya setan itu ada. Namanya nafsu itu menggoda. Yang namanya manusia ya begini. Tapi kalau ditanya cinta, cinta. Makanya dulu Masya Allah, saya masih ingat ceritanya orang-orang dulu. Begitu ada yang namanya Kiai Habib Ustadz itu teriak, mari kita berjuang merdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, begitu kiainya teriak Allahu Akbar takbir, maju ke medan laga perang. Habibnya teriak Allahu Akbar takbir, maju perang melawan penjajah. Barisan terdepan ini mungkin orang-orang yang jarang sholat. Aku urip wis welek, sholatku bolong-bolong, poso akeh utang. Tapi kalau nama Allah dan Rasulnya diganggu, aku akan maju barisan paling depan. Betul atau betul? Dulu itu kalau namanya kerja bakti bangun masjid, Masya Allah, aku sholat ya orang, bangun masjid siap. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya cinta Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat, karena dulu, ini harus diceritakan dulu lengkap. Saya belum ceramah loh nih ya, belum. Baru bahas apa tadi itu? Kapan kiamat? Ya. Apa persiapan? Mungkin seperti itu ya. Belum. Nanti inti ceramahnya bab kangen. Ya. Ada sahabat. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW itu minuman keras khamr itu minuman sehari-hari sebelum diharamkan. Kalau kita orang Jawa, Karanganyar, Solo, ya, nas tel, manis, legi, kental. Nah, itu apa itu? Betul ya? Jadi yang namanya teh sama kopi itu mengalahkan air. Betul? Jadi kalau duduk, biasanya kalau bertamu ditawarinya teh nopo kopi. Betul ya? Jarang ditawari unjuk toyo nopo teh, enggak kan ya? Malu nawari air. Yang ditawarkan apa? Teh atau kopi. Minuman sehari-hari teh atau kopi. Lah dulu di zaman Nabi SAW, orang-orang yang ada di Mekah, masyarakatnya itu minuman sehari-harinya, kopinya, tehnya itu khamr, minuman keras. Jadi mabuk itu hal biasa. Dulu sebelum ada Islam. Islam datang, maka merubah. Ini loh Islam. Islam itu tidak menghancurkan, tapi merubah. Islam itu tidak memusnahkan, tapi merubah. Dikatakan dalam hadis, kalau kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, dengan lisanmu. Iya, nggak bisa dengan hatimu. Suruh merubah, bukan suruh menghilangkan. Bagaimana orang-orang yang kumpul main judi bisa berubah jadi kumpul zikir? Bagaimana orang-orang yang tadinya itu kumpul ya tawuran, bagaimana bisa kumpul kerja bakti bangun masjid? Ini namanya merubah. Itu Islam. Ya itulah Islam. Makanya orang Mekah tadinya kafir, musyrik, dirubah jadi mukmin yang luar biasa, dirubah. Nah, ini konsepnya seperti itu. Makanya bertahap. Haramnya khamr karena ini adat masyarakat, tidak langsung diharam. Tapi ujung-ujungnya haram. Begitu diharamkan mutlak, maka itu di kota Madinah sampai tanahnya itu banjir khamr, semua memecahkan botol-botol minuman kerasnya. Udah haram, nggak boleh. Tapi yang namanya sudah nyantol kecanduan, itu mudah atau susah? Susah. Maka ada yang masih sesekali kambuh. Wajar atau nggak wajar? Wajar. Sesekali kambuh. Tapi ya kambuhnya nggak banget titik gitu ya. Tapi kambuh. Ditangkap karena minum khamr, ditangkap. Diproses hukum terbukti, maka dihukum cambuk. Berikutnya begitu lagi sampai beberapa kali. Nah, ketika dihukum cambuk seperti itu, ada temannya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang nyeletuk, yang komentari, semoga Allah melaknatmu. Karena apa? Sudah berkali-kali kok kambuh. Padahal ya waktu nyambuk itu ada Nabi Muhammad SAW. Kok ya kambuh terus begitu? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? La tal'anu, dibela, mendem, mabuk, menjalani hukuman, dilaknat sama Nabi, dibela. La tal'anu, jangan kamu laknat dia, karena melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Karena aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Karena hatinya mencintai Allah dan Rasulnya, perbuatan lahirnya itu salah dan dia menjalani ya hukuman atas kesalahannya ikhlas, maka Rasul membelanya. Jangan laknat dia karena hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Cintanya nggak hilang akibat maksiat yang dilakukan. Kita kembali pada sahabat tadi. Saya nggak punya amal apa-apa gitu ya, tapi cinta Allah dan Rasulnya. Apakah Nabi Muhammad SAW menjawab begini? Apakah begini? Nah, kalau cinta ya sholatnya sunnah banyak dong. Kalau cinta puasa sunnahnya banyak dong. Apakah begitu? Tidak. Karena sahabat ini betul-betul mengatakan aku cinta. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kamu bersama yang kamu cintai. Allahumma shalli. Ya, kamu bersama cinta. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Waktu Nabi SAW menjawab seperti itu, sahabat semua mendengarkan. Itu sahabat senangnya luar biasa, bahagia. Kenapa? Karena sahabat itu sholat, puasa, zikir, jihad, sedekah. Cita-citanya cuma satu, bagaimana caranya bisa kumpul terus dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini banyak zikir, bukan pengen masuk surga, bukan, tapi pengen berada di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pengen kumpul Nabi, itu intinya. Pengen bersama Nabi Muhammad SAW, itu intinya. Makanya sahabat sedih, wah nggak mungkin kita masuk bisa kumpul sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa kita, siapa Rasulullah? Beda kelas kita, beda makom kita. Kanjeng Nabi kumpulnya sama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Nah kita nanti kumpul-kumpul tapi nggak ketemu Nabi di akhirat, nggak kumpul sama Nabi. Karena amalan kita nggak mungkin bisa mengejar amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai, maka radhiyallahu ta'ala anhum senangnya luar biasa, diwakili oleh pelayan Nabi Muhammad SAW, pembantunya Rasulullah SAW yang
Anas bin Malik, 10 tahun beliau radhiyallahu ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Apa kalimatnya? Saksikanlah, cinta Allah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku ingin dikumpulkan karena cintaku bersama mereka semua. Ini berarti ada tambahan ya, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Umar, mengungkapkan. Nah, jenengan cinta Allah, cinta Rasulullah punya kiai enggak? Nah, ngomong, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta kiaiku, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta ustadku, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta dengan syekhku, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta dengan habibku, aku cinta dengan guruku, aku cinta dengan ulama itu. Sampaikan. Cinta itu jangan disembunyikan, cinta itu diutarakan. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, "Ma farihna ba'dal Islam." Setelah kami masuk Islam. Orang kalau masuk Islam itu kan senangnya luar biasa karena dosanya semua terhapuskan, lahir nol seperti bayi bersih. Ma farihna ba'dal Islam. Setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah berbahagia. Tidak pernah berbahagia seperti bahagianya kami mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama yang kamu cintai. Padahal ada sabda Nabi kan, siapa yang baca sholawat 10 kali di pagi hari, 10 di sore hari, siapa yang sedekah, siapa sholat tahajud, siapa puasa Kemis, siapa begini, macam-macam jaminan surga. Sahabat mengatakan, itu gak membuat kami bahagia seperti bahagianya kami ketika Rasul menyatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama yang kamu cintai. Bu, sampai di sini paham belum? Belum. Yang pengen saya jelaskan ini loh. Jadi kalau hati kita ini punya rasa cinta, cinta itu langsung naik, cinta langsung naik bersama yang dicintai. Paham ya? Misal saya puasa Senin, ditanya sama orang, kenapa kamu puasa Senin? Ya puasa Senin, sunnah Nabi. Ini yang saya cari apa? Pahala biar masuk surga, betul? Pahala biar masuk surga. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad SAW puasa Senin, ditanya, Kanjeng Nabi, kenapa engkau puasa Senin? Hari kelahiranku. Ini hari kelahiranku. Kanjeng Nabi SAW senang dengan hari kelahiran beliau, maka beliau puasa Senin. Nah, kalau kita ditanya, kenapa kamu puasa Senin? Lahirnya Nabi. Beda gak sama yang pertama tadi? Yang pertama jawab sunnah Nabi, artinya cari pahala. Yang kedua menjawab lahir Nabi. Ini cari pahala atau cari Nabi? Cari Nabi. Begitu dia cari Nabi Muhammad SAW, maka anta ma'aman ahbabta. Puasanya itu pahalanya lain, pahalanya engkau bersama Nabi Muhammad SAW. Nah makanya ini mungkin banyak orang yang nggak paham. Kenapa kok para kiai, para habaib suka buat maulid, solawatan? Ya solawatan. Karena kalau diajak sholat tahajud 20 rakaat, banyak yang nyerah. Banyak yang nggak nyampe dengan amal itu, nggak nyampe. Tapi kalau diajak duduk-duduk, ngenang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hatinya langsung timbul cinta. Paham ya? Hatinya muncul cinta. Begitu hatinya muncul cinta, maka saat itu dia bersama Nabi Muhammad SAW. Naik pangkat atau enggak naik pangkat? Naik pangkat. Kalau dia banyak sholawat, hatinya sama Nabi SAW, langsung dia bersama Nabi Muhammad SAW. Naik pangkat. Makanya jangan mengatakan, ngapain kok itu kok duduk-duduk toh. Orang ibadah kok cuman duduk-duduk, geleng kepala. Ya, orang ibadah kok cuman nabur rebana. Ibadah kok nabur rebana. Ibadah kok nyanyi. Agama itu membuat kita bahagia. Sahabat Nabi ketika menyambut Nabi Muhammad SAW ke Madinah,
yang dilakukan bukan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Masya Allah. Enggak, bukan kalimat zikir yang keluar. Kanjeng Nabi SAW datang, ini sahabat udah Islam, cinta, ansornya Nabi Muhammad SAW. Ketika lihat wajah Nabi Muhammad SAW, tidak mengucapkan Subhanallah, La ilaha illallah. Enggak, yang keluar apa? Tala'al badaru alaina min thani mau ngomong alhamdulillah saja tuh bahasanya sahabat gak alhamdulillah. Wajib bersyukur alaina, wajib ini alhamdulillah, dilakukan, ditabuhi rebana, bahagia. Kenapa? I love you so much Rasulullah. Karena cinta maka ucap alhamdulillah itu ya dienggok-enggok no. Wajib syukru alaina mada'ali lahida. Padahal mengucap apa itu? Alhamdulillah. Tapi kalimatnya wajib syukru alaina. Siapa yang buat? Sahabat. Sahabat mengucapnya dengan diam atau dengan bahagia, dengan bahagia, dengan duduk atau dengan berdiri, dengan berdiri, dengan kosongan atau pakai musik, pakai musik. Musiknya namanya apa? Tabuhan rebana. Rasulullah senang atau enggak senang? Senang. Rasulullah senang. Begini ini yang namanya cinta dibalas dengan cinta. Dengan begitu pangkatnya naik. Anta ma'aman babta. Lah saking pinternya para kiai dan para ulama maka dibuat begitu. Nah termasuk ini pinternya Bupati Karanganyar dan stafnya. Ini biar warga Karanganyar itu ingat Kanjeng Nabi terus SAW. Kadang-kadang udah diajak sholawatan yang nggak datang, diajak maulidan ya orangnya itu saja. Iya itu saja. Sampai ustadznya bosen gitu. Kok gak ganti-ganti? Soft depan ya itu, soft belakang ya itu, orangnya nggak ganti. Begitu dia buatkan masjid, ya miniatur masjid Nabawi, alun-alun rame. Betul. Parkiran rame. Betul. Orang lewat noleh. Salah satu korbannya siapa? Habib Novel Ali terus. Langsung ingat Nabi Muhammad SAW. Saya bayangkan Pak Bupati, ya mumpung belum usai masa jabatannya, nih kalau mendengarkan ceramah ini dimanapun berada, tolong nanti disampaikan. Mumpung. Dan nanti semoga generasi berikutnya melanjutkan juga. Alangkah indahnya kalau mulai dari Palur yang wilayah Karanganyar itu sampai masjid ini isinya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sholawat. Sehingga orang jalan itu setiap berapa ratus meter mau tidak mau ikut sholawat. Ajib itu. Dan namanya juga usul. Nanti kalau jadi kan yang ganjaran ini tak pakai aku. Betul kan ya? Oh iya. Bisa atau nggak bisa? Ya wallahu a'lam. Yang penting kan kita kasih usul ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa wujudkan entah berapa tahun lagi. Kangen. Jadi rasa kangen di hati pada Nabi itu membuat kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya udah bicara berapa menit Mas Seto? 50 menit kurang berapa detik. Berarti sekarang udah jam setengah 8 lewat berapa itu? 7.26 kurang 4. Janji saya tadi setengah 8. Berarti tersisa 4 menit. 4 menitnya ini ilmu yang mudah-mudahan juga manfaat. Boleh? Ya ini ilmu favorit saya. Selalu saya ulang-ulang dan selalu saya sampaikan. Tuhanmu siapa? Jawaban. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Alhamdulillah sama. La ilaha illallah. Gak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang ngasih rezeki kamu siapa? Yakin. Yang ngasih rezeki kamu siapa? Yang ngasih rezeki saya. Yang ngasih rezeki kita siapa?
alhamdulillah sepakat, yang ngasih rezeki hanya Allah. Nggak ada yang. Bosmu bisa nggak ngasih rezeki? Enggak. Tokomu bisa nggak ngasih rezeki? Enggak. Nah, giliran bab ini kok pada diam semua, kenapa ini? Bu, warung Anda bisa nggak ngasih rezeki? Toko Anda bisa nggak ngasih rezeki? Usahamu bisa nggak ngasih rezeki? Kalau usaha itu bisa memberi rezeki, maka setiap orang yang pergi ke pasar dapat rezeki. Betul? Tapi ada yang berangkat ke pasar bukan dapat rezeki, tapi justru kurang rezekinya. Judulnya rugi. Judulnya rugi. Pertanyaan berikutnya, yang bisa menahan rezekimu siapa? Yang bisa menahan rezekimu siapa? Jadi kalau kamu lagi nggak dapat duit, yang nggak mengizinkan kamu dapat duit siapa? Lah kalau kamu rezekimu lagi ditahan sama Allah, seharusnya kamu tenang atau nggak tenang? Harusnya kan tenang ya. Lagi ditahan sama Allah. Betul kan ya? Nyantai-nyantai saja. Lah kalau udah paham, yang ngasih Allah, yang nahan Allah. Ada enggak makhluk Allah bisa nahan rezeki kita? Enggak ada. Tidak ada makhluk Allah yang bisa menahan rezeki kita. Betul begitu? Jatahmu enggak mungkin diambil orang lain. Jatah orang lain enggak mungkin bisa kamu ambil. Ini akidah, ini keyakinan. Kalau keyakinanmu enggak begitu, maka bertanyalah pada hatimu, siapa Tuhanku? Jadi kalau masih mikir toko yang ngasih rezeki, berarti Tuhannya toko. Kalau masih mikir ya itu toko sebelah itu yang nahan rezeki, berarti Tuhannya toko sebelah. Tapi kalau udah berpikir Allah yang ngasih, Allah yang nahan, enak. Karena kalau urusan sama Allah tuh nggak ada birokrasi. Betul? Kok rezekinya lagi tertahan ya? Ya tinggal ngomong sama Allah. Ya Allah, tolong blokirnya dibuka. Tahu kalau WA diblokir itu kan ngirim centang 1 ya. Kalau blokirnya dibuka jadi centang 2, bener kan? Nah ini kalau diblokir sama Allah, ada nggak yang bisa buka? Nggak bisa. Yang bisa buka siapa? Allah. Lah terus gimana caranya biar dibuka sama Allah? Ngomong. Ya Allah, tolong buka blokirnya. Betul. Nah, tapi ngomong itu kan ya pakai cara. Pakai cara. Caranya gimana? Rayuan Gusti Allah. Allah itu senang kalau dirayu. Makanya dikatakan ilhah. Kamu kalau doa sama Allah dalam hadis, doanya harus ilhah, makso, ngerayu betul. Ya merayu. Makanya kalau kita lihat doa-doanya ulama, ya doanya orang-orang soleh, sebetulnya itu kan cuma minta surga jauh dari neraka. Tapi doanya gak era Allahumma anta, Allahumma anta, Allahumma anta, Allahumma anta, Allahumma anta, Allahumma anta, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Sama cuma asmaul terakhir, ighfir dunubi. Cuma meminta ampuni dosaku. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi doa agak panjang, di sebelahnya ada orang Arab dusun tadi itu, dari dusun, nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya saya nggak bisa berdoa seperti doamu. Udan bin Daidanatak, saya nggak bisa berdoa seperti doamu, nggak bisa. Saya bisanya cuma ya Allah beri saya surga, jauhkan saya dari neraka. Apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya dari tadi saya itu doa ya muter-muter sekitar itu. Doa itu muter-muter sekitar itu. Semakin alim akan semakin pintar ngerayu. Dan Allah itu paling nggak bisa nolak. Bahasa kita gitu ya. Memang Allah nggak pernah nolak. Tapi maksudnya bahasa pendekatan paling nggak bisa nolak. Kalau kita merayunya pakai Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kita ngerayunya pakai Kanjeng Nabi, nggak bisa nolak Allah. Makanya Allah mengatakan doa yang diawali dengan solawat, diakhiri dengan solawat, lewat lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, doa yang diawali solawat, diakhiri solawat, nggak bakal ditolak.
Karena itu diajarkan sama para ulama, kalau memang rezekimu lagi diblokir, rayu Allah. Di antara cara merayunya, ya sholawat sing akeh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Panjang sholawat terus. Nanti ujung-ujungnya doa itu kalau di maulid bagian awal atau akhir? Awal atau akhir? Akhir. Awalnya apa? Sholawat, muji Nabi, cerita Nabi, bla 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 bla. Terakhir baru doa. Ngerayu dulu. Pertanyaan saya, Bu, Ibu sukanya dirayu atau langsung? Dirayu kan, Bu, ya? Misalnya Bapak butuh nasi goreng. Kalau ngomong nih, gawe nasi goreng, enak enggak itu? Gak enak. Tapi kalau ngomongnya begini, Dik, luwe ya Dik, lapar aku. Enaknya makan apa ini ya? Saya itu kangen sama nasi goreng. Tapi nggak ada nasi goreng yang lebih hebat dari tangan yang engkau gunakan untuk membuat nasi goreng itu. Buatan orang lain itu tidak seperti buatanmu, Dik. Masya Allah, kangen aku sama nasi gorengmu. Jawaban jenengan apa? Ngerayu. Betul kan? Terus dibuatkan nggak? Selesai kakek ngerayu. Betul kan ya? Langsung gerak cepat buat nasi goreng. Nah kalau kita sama Allah ya gitu loh. Sholawat, Allah tuh senang kalau ada banyak sholawat. Sholawat baru minta. Makanya kalau kamu lagi punya hajat, baca sholawat munjiah, baca ibrahimiyah, baca nariyah, baca tibil kulub, apapun sholawat. Terus ngomong. Nah ini tidak diwali kok. Sekarang diwali. Orang itu minta. Kira diajak sholawat dulu, abot yai. Mosok nariyah 4.444 kali kan berat ya. Bisa diskon nggak? Munjiah 1.000 kali berat ya. Bisa diskon atau tidak? Lah yang seperti itu mari kita tinggalkan. Kita kembali saja pada ajaran orang-orang tua dulu. Punya hajat sholawat, punya hajat nariyah, punya hajat munjiah. Baca sholawatnya itu. Dan andalan saya diantaranya sholawat munjiah. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Mau saya ajari salah satu jurus sakti saya, mau? Saya itu hajat misal pengen beli A gitu ya, A apa saja terserah, pokoknya pengen beli A, maka saya buat tim doa. Tim doa ini tugasnya baca sholawat munjiah, karena sholawat munjiah itu sholawat dan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat wa taqdir lana biha al hajat min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka al-darajat sampai akhir sholawat munjiah. Saya buat itu. Kamu tugasnya munjiah, niatnya seperti niat saya. Ini tim doa. Nanti keuntungan bagi hasil. Maksudnya enggak? Ini akan kita sama contoh misalnya beli tanah untuk majelis, yang pakai saya atau orang banyak, betul kan? Maka saya buat tim doa, tugasmu hanya doa. Ada lagi tim yang siap kerja bakti. Saya tim woro. Hasilnya menakjubkan. Gak perlu saya ucapkan, lihatlah yang sudah dibuktikan, kan begitu ya. Lihatlah yang sudah dibuktikan. Makanya nanti kalau bapak punya hajat, daripada bapak capek, jadikan ibu sebagai tim doa. Bu, bagianmu sholawat munjiah 1.000 kali. Enak toh Bu? Bu, Bu, kalau suaminya nyuruh ibu baca sholawat munjiah 1.000 kali, enak atau gak enak? Mikir, semesteng sangang sasi, sholawat peng 1000. Terus istrinya nanya, lah bapak ngapain? Seperti kata Habib Novel, doa, ada tim woro. Saya tak tim woro. Keluar ke sana, wirawi ini, gerak sana, gerak sini. Ya tetap baca sholawat, tapi ada yang dikhususkan untuk sebagai tim doa.
baca sholawat. Itu nanti hasilnya incredible, menakjubkan, ya luar biasa. Nah sebetulnya kita udah punya semua itu, tapi kok masih banyak orang bingung kenapa ya? Habib, hidup kok seperti ini ya, cari duit susah. Habib, anak saya kok ruwet ya. Habib, istri saya kok ganyang ya. Ya pakai sholawat ngadepin istrimu, pakai sholawat ngadepin suamimu, pakai sholawat untuk ngurus anakmu, pakai sholawat untuk hajatmu. Rayun Allah dengan sholawat. Jelas semuanya? Dah, ini setelah sekian tahun saya nggak ceramah di Karanganyar, bukan lagi di masjid ini, di Karanganyar, karena memang saya nggak ceramah lama, nggak keliling saya. Fokusnya YouTube. Yang belum subscribe tolong segera subscribe. Iya, fokusnya YouTube. Super terakhir, Bu, saya kasih amalan ya Bu. Mau? Murah meriah jannah, mau? Murah meriah jannah, mau nggak Bu? Pulang dari sini, sini, nanti ibu pegang tangan suami, terus ibu cium, ya, terus ngomong, maafkan aku ya. Sanggup? Sanggup Bu? Bu, pegang tangan suami terus cium, terus ngomong maafkan aku ya. Sanggup? Kok mikirnya jauh banget ya? Bapak-bapak, saya kasih amalan, mau nggak? Nanti pulang ke rumah bilang sama istrinya, Dek, semua salahmu sudah kumaafkan. Sanggup nggak? Oh, no, bapak tuh sanggup. Insyaallah. Bu, sanggup nggak? Siap? Siap minta maaf? Oke. Nanti lihat responnya bapak apa. Menakjubkan. Maafkan aku ya, dungaren ana apa? Bukan, ya aku maafkan, dungaren ana apa? Ini kadang-kadang suami yang gak jelas ya. Orang biasa-biasanya njaluk maaf ya. Gak biasa-biasanya kamu minta maaf. Ini kau sampai cium tangan minta maaf. Kamu kembali pada mantanmu ya. Loh. Mulai ngawur ngomongnya. Sultan naudzubillah min dzalik. Para suami, kalau istri minta maaf, ya udah, jangan khawatir. Aku saja aku berikan, apalagi maaf. Maaf itu satu kata yang selalu hidup. Sanggup ngomong gitu? Orang apal. Pokoknya jangan usah rumit. Suami istri yang rukun, rukun. Satu lagi, yang sudah jadi orang tua punya anak, yang udah punya anak coba angkat tangan. Yang punya anak, please angkat tangan. Please. Alhamdulillah banyak. Yang belum segera diberi momongan, insyaallah, amin. Yang soleh solihah. Nah, yang sudah punya anak, mohon maaf, saya ini kan banyak dapat curhat di WA. Saya nggak terima curhat, tapi nomor saya kan saya share, sehingga banyak orang curhat. Di antara curhatannya itu ya mengeluhkan orang tuanya. Orang tua itu dikeluhkan sama anak-anak. Kalau saya itu alhamdulillah, ibu saya itu alhamdulillah semoga sehat walafiat. Ya, ada di sini ibu saya, entah di sebelah mana hadir. Ibu saya itu, kalau saya minta didoakan sesuatu, nggak pernah muncul kalimat mikiro, nggak ada. Misal, Bu, itu tanah tetangga mau dijual, harganya sekian M. Tahu anaknya nggak punya duit, ngerti betul ibu saya, paham kalau anaknya nggak punya uang, dan usahanya jual buku, tapi banyak dibagi daripada dijual, kan begitu. Apakah ibu saya ngomong mikiro, ngono awak mati sapa sing bayar? Apa ngomong begitu? Enggak. Jadi kalau misal saya bilang ya, Bu, mau dijual harganya misal aja ya 6M, ibu saya itu jawabnya insya Allah itu 10M, tukunan amin.
Masya Allah. Saya amin. Apakah ibu kalau anaknya ngomong, ibu jawabannya begitu? Bu, dongakna ya bu, anakmu pengen beli rumah di pojok sana. Orang sakakan gaya. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Kamu tinggal dongak ke anak gampang kok. Wang elera. Mendoakan anak itu kan mudah, modal lambe. Maaf ya Bapak Ibu, modal lambe. Mulut kita tinggal mengucap Allahumma amin qabul. Kok anginnya luar biasa. Wah ini Bapak Ibu sekalian ini. Padahal doanya orang tua buat anak itu langsung qabul. Bu, jadi nanti ibu ngomong sama anaknya, bapak ngomong sama anaknya, ayo ngomong sama apa-apa tak ambil. Ayo, jaluk obek Gusti Allah. Pengen apa? Pengen rumah yang seluas Solo dan Karanganyar. Amin. Ojo. Oh, kecukuran nak. Terlampau tinggi cita-citamu nak. Jangan. Amini saja yang baik-baik. Amin. Pengen punya suami yang ganteng seperti Habib Novel. Amin. Jangan terlampau jauh. Jangan. Pengen punya istri yang solihah seperti amini gitu ya. Pengen punya amini. Mudah atau susah? Nih ya, orang tua kalau anaknya minta didoakan, doakan. Dan jangan pernah ngomong yang jelek tentang anak. Rekoso bapak ngurus awakmu. Tapi kok koyo ngene yo nak, hati, Masya Allah. Itu gak akan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Karena saat itu anaknya diblokir sama Allah, gak dapat ridhonya Allah. Jadi cukup ngomong kalau anak ini polanya gak karu-karuan, moga-moga nah awakmu dadi wali. Enak atau? Enak atau gak enak? Anaknya bejat, anaknya perilakunya amoral. Jangan mengatakan kamu anak yang memalukan orang tua, kamu gak pantas jadi anakku, aku menyesal melahirkanmu. Ini mbok model apa? Mestinya ngucapnya apa? Nah, kudu akan semoga kamu jadi wali besar. Mana sing batin? Bu, model kayak aku wis gak trimo mbek swarga. Siap diuntal neraka. Mungkin anaknya batin begitu, tapi ibunya semangat. Oh, anak tenang, ono aku mbokmu. Swarga wali awakmu. Allah mengatakan kabul. Lah kok anaknya naik motor kejeduk delosor di Karanganyar, masuk rumah sakit, sempat gak sadar, melek tiba-tiba nangis. Ibu, ini apa? Aku sekarang mau jadi orang baik. Mesem ibunya, loh bener toh nak? Tobat loh gue, nak tobat berarti jadi wali. Gak ada yang susah. Alhamdulillah adu penalti juga sudah kita lalui. Di perpanjangan waktu adu penalti sudah kita lalui. Kalau adu penalti nggak berhenti, maka bisa-bisa penontonnya dibubarkan oleh panitia, saudara-saudara. Penontonnya bisa dibubarkan sama panitia. Ini tombol kangen saya kesini tadi naik motor dulu. Panter saya naik motor tadi ya. Karena kalau saya naik mobil itu nggak ngejar. Ya udah saya coba untuk naik mobil, tapi tidak jelas jalan ini ramenya, Masya Allah. Ternyata sekarang menuju Karanganyar itu, Masya Allah. Iya, harus tahu jalan-jalan pintas. Untungnya saya ini ahli selintutan. Ahli. Ya, biasa keluar masuk di desa. Jadi tahu jalan tembus itu apal, sehingga paham. Enaknya lewat ya, cepat jadinya. Udah ya Bu ya? Apa Bu? Oke? Ya, cium tangan suami, terus bilang apa? Maafkan aku. Tambah titik bumbu sayang. Ajib gitu. Udah, Masya Allah. Nanti coba ini dipraktekkan betul. Jangan praktek cuman sholat duha, poso Senin Kemis ya. Itu biasa. Tapi praktek nyambung tangan bodoh. Maafkan aku tiap pagi. Tambahin neh. Tiap pagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Itu aji-aji pemikat hati suami. Ya. Camkan dan amalkan. Insya Allah hasilnya
menakjubkan. Terima kasih. Boleh saya urun ikut doa di sini? Modal lambe tadi lo ya. Ud'uni astajib lakum. Boleh ya? Tapi sebelum doa saya mau ngajak semua baca sholawat 10 kali dulu, boleh? Bareng-bareng sholawatnya yang gampang saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. 10 kali. Setelah itu nanti kita doa bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin, Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin. Ya Allah, 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 La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith wa min 'adzabika astajir. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Allahumma ya Allah, ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, tutupi aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Anta Rabb, Engkaulah Tuhan kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta, dan hanya Engkaulah tempat memohon dan meminta, dan hanya Engkaulah yang memberi ya Allah setiap peminta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dan dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tolong panjangkan usianya dalam semua kebaikan ya Arhamar Rahimin. Panjangkan semuanya dalam kesehatan, usianya dalam kesehatan ya Allah. Panjangkan usianya dalam kesehatan ya Allah. Panjangkan usianya dalam ketaatan ya Allah. Panjangkan usianya dalam kenikmatan ya Allah.
Tolong jadikan orang tua kami yang masih hidup usianya panjang ya Rabb, sepanjang-panjangnya ya Allah, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami terhadap orang tua kami ya Allah. Ampuni salah-salah kami kepada ibu bapak kami ya Rabb. Ya Allah, catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti ya Allah. Catatlah kami sebagai anak-anak yang membahagiakan orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, teruntuk ayah atau bunda kami atau kedua orang tua kami yang telah tiada ya Allah, tolong jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Rabb. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Rabb. Letakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyampaikan kabar menggembirakan hati mereka di alam barzakh sana ya Rabb. Ya Allah, teruntuk buah hati kami, anak-anak kami, keturunan kami, ila yaumil qiyamah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan seluruh anak-anak kami semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh keturunan kami beragama Islam ya Allah. Tolong selamatkan anak-anak kami ya Rabb dengan lembut. Tolong selamatkan anak-anak kami dengan lutuf ya Rabb. Tolong sayangi anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami jika dalam mencari nafkah melakukan yang haram ya Rabb. Tolong ya Allah, jangan bebankan kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan bebankan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Tolong ya Allah, jadikan anak-anak kami wali-walimu ya Rabb. Dengan kelembutanmu, lutufmu, karuniamu, fadlan minka ya Rabb. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir ya Arhamar Rahimin, di sini maupun di sana ya Allah, bersama kami saat ini maupun bersama kami di dunia maya ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, apapun yang kami hajatkan dunia akhirat yang Engkau ridhai, tolong wujudkan dengan kelembutanmu ya Allah, wujudkan dengan rahmatmu ya Allah, wujudkan dengan segera ya Arhamar Rahimin, berkat kekasihmu Nabi Muhammad SAW, bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi ya Arhamar Rahimin. Tolong wujudkan hajat-hajat kami semua ya Arhamar Rahimin dengan kelembutanmu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berilah kami usia yang panjang dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan. Setelah semua itu nanti ya Allah, akhir usia kami dengan husnul khatimah. Akhir usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi wa ala kunyatin salihatin bi amnatin nafi'ah wa ala manhajina wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini barokah buat saya dan antum semua. Ya, mudah-mudahan yang ngurus masjid ini diberi Allah pahala yang besar. Amin. Selamat untuk warga Karanganyar yang punya masjid seindah ini. Mudah-mudahan bisa memakmurkannya selama-lamanya. Saya mohon maaf atas segala kata, ucap, dan sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di kemudian hari saya bisa menjadikannya lebih berkenan. Walafu minkum, jazakumullah khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.